nih, aku masih ngeliat masih 98 semangatnya, kurang 2% tadi. Sekali lagi ya, siap semuanya. Oke semuanya teman-teman, aku udah semuanya bangkit berdiri. Terus bilang kanan kirinya, nanti kalau memuji Tuhan jangan jaim-jaim. Oke, yang sudah bilang ke kanan kirinya angkat tangannya biar aku bisa lihat. Haleluya. Ya. Yang masih semangat tuh puji Tuhan, aku
Mari kita siapkan hati kita mau merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Tuhan, Engkau ada Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bisa ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Yesus. Lengkapi setiap kami Tuhan dengan senjata-senjata-Mu Yesus. Biarlah setiap kami ini Tuhan menjadi tangan kanan-Mu Tuhan bagi bangsa ini Tuhan, bagi sekitar kami Yesus. Pakai setiap kami Yesus, pakai setiap kami. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus memiliki Allah seperti Engkau. Kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap Kau bentuk Yesus. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Satu-satunya. Kau yang layak kami puji, Kau yang layak kami tinggikan. Tiada yang lain Yesus, tiada yang lain Yesus, tiada yang lain Yesus. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang besar. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Yes Lord, thank you Tuhan atas penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan sekarang kami Tuhan anak-anak-Mu mau meninggikan Kau Yesus. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala yang apa ya sikir. Oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. For in this day we will sing Your praise. Oh Lord,
Kami sungguh berterima kasih Tuhan Yesus, sungguh luar biasa Tuhan, hadirat-Mu kami merasakan Tuhan, amin. Dan tanpa kami selalu lupa Tuhan, kami selalu grateful Tuhan, kami selalu bersyukur untuk sepanjang hari yang boleh kami lewati Tuhan. Dan terlebih lagi hari ini Tuhan, kami telah menaikkan pujian, menaikkan sembah kami, mengucapkan syukur kami Tuhan, penyembahan kami dari roh dan kebenaran Tuhan. Sungguh semuanya layak bagi Engkau Tuhan, karena hanya nama-Mu Tuhan, hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tidak berbagi kemuliaan dengan Engkau Allah, karena kemuliaan-Mu itu hanya mutlak milik-Mu Tuhan. Dan biar kami para pelayan-Mu di tempat ini, dan biar kami anak-anak remaja yang di tempat ini Tuhan, biar kami untuk tetap taat, untuk tetap setia Tuhan, untuk tetap selalu mengikut jalan-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Please speak, O Lord. Tell us. Arahkan kami Tuhan. Dan biar firman Tuhan yang malam ini boleh hamba-Mu sampaikan Tuhan. Kudus sucikan, sehingga setiap yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, murni adanya daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya daripada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Terima kasih untuk tim penata layanan Gereja Allah Baik Mahanaim Sidoarjo. Boleh saya meminta kita berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Dan juga buat tim-tim pelayan, penata layanan di sini yang tadi sudah berjam-jam sebelumnya sudah hadir di tempat ini. Mempersiapkan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus, terutama mempersiapkan tubuhnya, ya kan? Karena melayani tidak sekedar hanya main musik atau usher atau multimedia, tapi terlebih lagi tubuh juga harus dipersiapkan kan, kalau mau melayani kan. Begitu pula saya pun saat mau mempersiapkan renungan ini, saya harus mempersiapkan diri saya, menyalipkan daging saya, karena firman ini, renungan yang saya dapatkan pun, itu pertama menembak saya lebih dulu, gitu kan. Nggak mungkin saya ngomong tapi saya nggak bisa ngelakoni. Ya, oke. Sekali lagi shalom teman-teman. Selamat sore dimanapun kalian berada dan yang juga yang menikmati dalam virtual. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, amin. Saya percaya kita dalam keadaan luar biasa. Kita diberkati dan sungguh penyertaan Tuhan Yesus itu ada bagi dalam kehidupan kita. Amin, amin. Yuk, speaking of truth and conscience, wah keren banget gitu ya. Gampangannya adalah kebenaran dan hati nurani. Senada dengan tema dari gereja kita, pada bulan Maret ini tentang integritas. Saya meyakini bahwa integritas ya adalah salah satu gaya hidup anak Tuhan. Amin. Integritas itu berbicara tentang kebenaran dan hati nurani. Yang tadi saya bilang, speak of truth and conscience, meaning apa? Meaning itu nobody ever know, gak pernah tahu. Tidak ada yang tahu apa yang kita perbuat itu benar atau salah. Tidak ada yang tahu apa yang kita perkatakan itu jujur atau tidak. Dan bagaimana sih caranya membuat kita untuk speak truth dan menggunakan hati nurani dan integritas itu ada dalam kehidupan kita. Yang ada dua hal. Yang pertama saja, saya akan jelaskan cepat saja. Pertama, kita harus menjaga hati nurani kita tetap murni. Menjaga hati kita tetap murni. Hati nurani tetap murni. Boleh dibuka firman Tuhannya, teman-teman multimedia. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Saya bacakan bagi teman-teman. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Menjaga hati nurani itu artinya apa? Diupayakan, artinya berusaha, dikerjakan.
supaya senantiasa hidup kita dengan hati nurani ini murni dan dikatakan tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada manusia. Integritas hanya lahir dari hati nurani yang murni. Berbicara tentang integritas, kita bisa kembangkan itu seperti ini. Tidak melakukan hal yang jahat, meski tidak ada yang melihat di sekitar kita. Tetap melakukan apa yang benar, meskipun hal itu tidak diketahui oleh sekeliling kita. Dan yang terakhir, tidak berbuat curang, meski tidak dilihat orang. Sekali lagi, hati nurani yang murni, itu pasti akan membuat kita itu dalam kehidupan tidak nyaman, kegelisahan, jika kita melakukan suatu kesalahan, jika kita sudah melanggar aturan. Orang yang merasakan seperti itu, ini sudah mengindikasikan berarti hati nuranimu masih murni, gitu ya. Di 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Tuhan Allah memberikan hati nurani setiap manusia, supaya tahu mana yang benar, gampangannya mana yang salah, mana yang benar, gitu kan. Dan sejatinya kalau saya boleh berkomentar, sebenarnya ini keadilan daripada Tuhan. Tidak hanya kita bagi orang Kristus, tapi juga orang-orang yang belum mengenal Kristus. Bahkan mereka sudah tahu sebenarnya mana yang baik dan yang mana yang tidak baik itu sejak kecil. Kalau contoh dalam praktikal, saya punya keluarga, saya bisa dengan jelas melihat anak-anak saya ketakutan saat mereka melakukan kesalahan. Kelihatan di mukanya, saat dia berbohong, mulai ketakutan. Satu sisi saya geram, tapi satu sisi saya, oh iya berarti ini hati nuraninya hidup, murni gitu kan ya. Dia takut karena dia melakukan suatu kesalahan. In short, saat kita melakukan suatu kesalahan dan kemudian diliputi dengan ketakutan, hati itu mulai bekerja sebenarnya, mulai bereaksi gitu loh. Tapi kalau yang parah, kalau sudah tahu salah, tidak merasa takut, malah sebaliknya bebal dan diulangi lagi. Contoh simpel saat kita melakukan kesalahan apa aja, menerobos lampu merah, nah tuh, ya kan? Kalau masa remaja pacaran, kucing-kucingan dengan orang tua, saya nggak tahu mana yang kucing dan yang mana manusia. Tuh, ya. Kemudian apa lagi? Punya konflik dengan teman atau saudara. Mencuri saat kita bekerja atau saat kita bekerja kita malas. Dan ini yang menjadi parameter adalah saat kita melakukan hal-hal tersebut, nah ini, hati nurani itu mulai bereaksi dalam tubuh kita. Akan muncul gelisah, akan meluncur ketakutan. Gampangnya kalau saat saya menerobos lampu merah, saya juga pernah gitu ya. Set, ono polisi nggak gitu ya, simpelnya gitu kan ya. Amit-amit, ini saya melebarkan contohnya. Tiba-tiba kita menabrak seseorang, apalagi gak tambah deg-degan kita. Udah salah satu, salah dua, ya kan? Kalau teman-teman di kantor, Benny, kamu kok masuk kantor jam 8, tapi kok masuknya jam setengah 9? Salah atau benar? Salah, satu. Ya sudah kalau gitu, saya jawabnya apa? Ya udah nanti saya pulang harus jam 5, ya kan? Supaya nggak salah 2 kali, gitu ya. Nggak mengerti ya maksudnya? Oke, diterima saja, gitu ya. Kadang kan kalau ada orang bekerja jam 8, setengah 9, kita harusnya pulangnya lebih biar kelihatan loyal dengan perusahaan. Tapi kalau sudah salah satu, jangan sampai salah 2, itu maksud saya. Mengeraskan hati, menolak hati nurani, menolak untuk taat, malah berusaha untuk bersengkongkol dengan dosa, dan mulai untuk memiliki perspektif yang lain. Artinya itu kalian sudah mulai mencemarkan, ibaratnya airnya sudah bersih, kalian sudah mulai mencemarkan hati kalian. Dan kita pun sering melihat atau mendengar ada di media, ada orang yang membunuh, tapi dia nggak merasa berdosa, nggak merasa bersalah. Apalagi kalau sudah sampai pahit. Sudah dihukum hukuman mati pun juga nggak merasa bersalah atas kesalahannya. Antara dia gila, nggak waras, atau memang hati nurani udah mati, gitu kan ya.
Sebaliknya, jika kalau kita mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hati nurani kita, memilih untuk taat, untuk melakukan sesuatu berdasarkan kebenaran, lampu merah berhenti, lampu kuning apa? Siap-siap jalan. Atau siap-siap apa nih? Hijau jalan. Tunggu. Saya tanya dulu nih, lampu merah berhenti ya kan? Kalau kuning? Siap-siap untuk berhenti, jangan siap-siap untuk ngegas gitu ya. Hijau jalan gitu ya. Oke. Saat kita menuntun hidup kita dengan kebenaran, saya yakin bahwa kita akan pasti lebih tenang hidupnya. Matius 11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita pastinya mau hidup tenang. Dan disampaikan di firman Tuhan, maka pikulah kuk yang kupasang. Kalau teman-teman saat ini atau hari ini kita diizinkan untuk memikul kuk gitu ya, maka yang boleh saya sampaikan mengingatkan kembali, belajar taat. Belajar taat. Seperti yang Yesus sudah sampaikan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini berbicara tentang saat kita berkata tentang taat, artinya kita orang yang mau diajar, orang yang mau berubah. Jangan sudah tahu salah, tapi memilih keras kepala. Mari jaga hati nurani kita untuk tetap murni. Dengan cara apa? Belajar taat akan kebenaran dan bertobat dari kebebalan. Cepat yang kedua, tadi adalah hidup yang pertama, untuk menjadi hidup yang berintegritas adalah untuk menjaga hati nurani tetap murni. Yang kedua, untuk menjadi integritas adalah belajar hidup menjadi saksi. Di Matius 5 ayat 14 sampai ke 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Jelas ini disampaikan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saat saya membaca firman ini, saya pikir ini sudah hal yang biasa saya baca. Tetapi ini menerangkan banget tentang kita, posisi status kita sebagai anak-anak terang. Sebagai pengikut Kristus sudah menjadi kewajiban, ya, sudah mutlak kalau kita harus hidup jadi terang. Kalau kita harus hidup jadi berkat. Senggol kanan kirimu, hidup jadi terang. Kalau belum balas, hidup jadi berkat. Yang terakhir nggak usah disenggol. Hidup kita jadi sorotan. Hidup kita jadi sorotan. Kadang orang akan berkata, atau setelah apa yang kita lakukan, katakanlah kita dalam suatu situasi dan akhirnya kita mengambil keputusan atau mengambil suatu langkah, kadang orang juga bisa berbicara ke kita, kok orang Kristen seperti itu sih? Kemudian lantas mereka mengkomplain kita. Nah, kalau kita punya definisi, kalau kita orang Kristen nggak mau dikomplain, salah kaprah sudah. Salah kaprah. Karena jelas firman Tuhan tadi disampaikan bahwa terang itu di atas gantang, teman-teman. Itu dilihat semua orang. Makanya tadi saya ajak kita untuk berkata hidup itu menjadi sorotan. Hidup kita sorotan. Milikilah pandangan hidup seperti ini. Hidup saya tuh nggak boleh jadi batu sandungan. Hidup saya tidak boleh menjadi suatu hal yang merugikan sekitar kita. Tapi justru sebaliknya menjadi teladan. Supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kadang kita sering mendengar dalam berdoa, Tuhan, pakailah hidupku untuk kemuliaan namamu. Artinya apa? Saat kita keluar dari tempat ini, katakanlah, orang melihat Yesus, kita harus memastikan bahwa setiap apa yang kita lakukan harus menjadi berkat, begitu kan ya?
Dan lantas pula ada juga seringkali, saya juga menemukan kita sudah menjadi egois, sudah melihat diri sendiri, bahkan berkomentar bahwa, ngapain sih lu orang-orang ngelihat gue, ngomplain gue, bear in mind aja deh, lu nggak usah komen-komenin hidup aku, komenin hidupmu sendiri aja, gitu kan ya. Dan ini susahnya, kalau kita ingin hidup sesuka hati ya nggak apa-apa, tapi kalau sudah tidak menjadi peduli, dan sudah hidupnya menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka sejujurnya ya kita nggak bisa hidup di dalam terang. Saya lanjutkan di satu ayat lagi, 1 Korintus 10 ayat 28 sampai 32. 1 Korintus 10 ayat 28 sampai 32. Agak panjang, tapi cermati firman Tuhan ini. Saya nggak lama kok, habis ini selesai. 1 Korintus 10 ayat 28 sampai 32. Oke. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan, bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita baca bersama saya yang 32. 2, 3. Saya berikan korelasi dalam kehidupan sehari-hari adalah di media sosial. Saya yakin teman-teman juga terlibat dalam media sosial tentunya. Dan bahkan mungkin teman-teman sudah memiliki follower, begitu ya, pengikut. Mungkin ada juga admire gitu ya, ada secret admire gitu ya. Dan saat kalian sudah step in dalam media sosial dan artinya kalian punya follower itu, artinya tanggung jawab Anda sudah harus menjadi terang. Nah, seperti apa? Saat Anda memposting sesuatu, pastikan itu jadi berkat, pastikan itu membangun, pastikan itu memotivasi. Jangan memposting hal-hal yang ngomongin temanmu sendiri, ngomongin kamu punya keluargamu sendiri. Apakah itu membangun, ya kan? Dan saya ingatkan kembali bahwa tidak semua penikmat media sosial, ya, atau mungkin saya lah, punya kedewasaan atau standar kebenaran, terlebih sebagai orang-orang anak-anak Kristus, dalam mengartikan apa yang mereka lihat. Saat teman-teman memposting satu hal, mungkin oke, Kak, kan ada di private atau apa anything else lah yang di encrypt atau gimana. Cuman again, semua itu bisa dilihat gitu kan ya. Anak saya aja sudah bisa masuk ke maksud saya untuk yang kami kan punya itu kan yang internet gitu kan ya. Artinya dia sudah bisa menjelajah. Anak saya aja udah bisa melihat hal-hal yang umum banget gitu kan ya. Gampangannya anak saya pun juga belum punya standar intelektual bagaimana ini benar atau yang gimana gitu dalam seusianya dia untuk melihat suatu hal yang dewasa gitu kan ya. Nah itulah, tidak semua memiliki kedewasaan atau standar yang sama. Sebagai contoh, Anda wanita, oke, atau pria, wah, memposting tubuhmu, gitu ya. Ini cowok, cewek gimana? Bohai gitu ya. Karena indah dan bagus. Karena kalian sudah mencapai body goal katanya. Karena apa? Karena kalian sudah did exercise. Kalian sudah habisin. Waduh, tadi saya ditawarin obat penurun lemak. Itu mungkin kalian sudah mengkonsumsi itu juga buat body goal. Oh, sebelah ini kan juga ada tempat untuk ini kan bodybuilding gitu kan ya. Bahkan kalau kalian sudah ingin maksudnya ingin untuk menunjukkan pencapaian atau hasilnya, ya nggak ada yang salah gitu kan ya. Semakin seksi, semakin banyak pengikutnya. Bener nggak sih? Diem semuanya. Wah, oke. Terima kasih untuk mengakuinya. Tidak bicara saya sebagai pria yang suka melihat hal tersebut ya.
Wanita pun, kalau ngelihat wanita seksi pun juga suka. Saya ngelihat pria yang muscle, good looking, ya suka. Tapi saya normal ya, maksudnya saya memberikan pengertian. Saya aja suka ngelihat kayak begitu-begituan gitu loh. Wih keren Rek badannya Rek. Wih, pemain bulu tangkis itu keren ya, gini-gini. Six pack atau segala macam. Cuman pertanyaannya adalah saat kita memposting hal tersebut, apakah itu jadi berkat? Atau itu malah meningkatkan sex things yang orang bisa ngelihat akhirnya mohon maaf jadi objek. We never know. Ya saya harus terbuka aja gitu kan ya. Dan itu it's not good. Jadi masalah soal kebebasan dan kemudian tanggung jawab untuk menjadi terang ini pertimbangan di hati nurani. Apakah baik saat kita memposting hal tersebut? Contoh lain, apabila kita punya branded things, kekayaan, kemewahan dalam hidup, luxury-nya kalian, dikasih dari orang tua, atau apapun yang kalian miliki. Dan kita menunjukkan kekalayak umum, gitu kan ya. Limited edition, wah, gitu kan, keren gitu ya. Nah, apakah itu bisa menjadi berkat, gitu kan ya. Dan sebenarnya contoh-contoh yang saya sampaikan ini, yang tadi dua hal itu adalah contoh yang sensitif, dan menimbulkan pro dan cons. Tetapi saya bersyukur ya, dalam contoh-contoh dua hal yang tersebut, saya dan istri ini selalu suka saling mengingatkan. Mengingatkannya gimana? Untuk hidup senantiasa menjadi berkat. Untuk hidup senantiasa ngelihatnya Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus hidup dalam kesederhanaan. Kita boleh hidup sesuka hati, tetapi selalu bertanya apakah itu menjadi berkat. Saya tampilkan sekali lagi di 1 Korintus 10 ayat 31 yang 32. Ya, dari 31, tolong. Yang ketiga satu, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Untuk menjaga teman-teman hati kita tetap murni, yuk kita hidup menjadi saksi. Sehingga selalu kita pertimbangkan, tidak hanya keberatan hati kita, tapi juga orang lain. Pengikut Kristus, kita pasti punya kewajiban mencerminkan kehidupan Kristus yang tadi bilang. Kata Kristen pun diambil dari Kristus, artinya the image of Christ. Di 2 Korintus 3 ayat yang kedua. 2 Korintus 3 ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita adalah suratan terbuka yang semua orang melihat. Integritas lahir dari hati nurani yang murni. Dan itu akan selalu mendesak kita untuk terus memberi teladan. Saat hati nuranimu murni, dia tidak akan berhenti sejenak untuk sesuatu yang kalian mulai coba-coba dengan dosa, untuk kalian sedikit mulai melanggar aturan. Dia akan tetap mendesak kalian. Gak bener ini gak bener, ayo perbaiki. Oh jangan. Nah tapi kembali lagi free will-nya kita. Kita mengartikannya itu apa? Kita mengikuti atau kita melangkahi itu? Integritas pasti akan menahan kita untuk tidak melakukan hal yang tidak benar. Lanjut di ayat firman Tuhan kembali, 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 12. 1 Korintus 8 ayat 9 sampai ke 12. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Firman Tuhan ini mengatakan tentang apa? Ini terkait dengan paradigma. Jangan pernah kita juga saat kita punya integritas, terus kemudian kita punya paradigma dan kita harus benar. Dicerna dulu ya, artinya jangan pernah berdebat untuk paradigmamu, meskipun itu benar. Jangan pernah mencemooh orang lain yang punya prinsip berbeda. Sebagai contoh kita punya saudara kita Kristus di luar sana, yang memiliki liturgi ibadah yang berbeda.
Dan juga ada yang mereka juga yang tidak bisa mengkonsumsi daging tertentu gitu kan ya. Sementara kita punya paradigma berbeda. Mungkin kita bisa berpendapat, wah liturgi kita ini yang paling benar. Atau kita juga berpendapat, wah kita sudah dibebaskan untuk makan-makan segala sesuatu daging. Tidak seperti mereka. Oh itu perjanjian lama gitu kan ya. Sekali lagi, tidak perlu dilakukan perdebatan teman-teman. Untuk sesuatu paradigma, apabila pada ujung-ujungnya paradigma itu bukannya membangun, tapi malah menjadi batu sandungan orang lain. Gitu loh. Karena saat sudah menjadi batu sandungan orang lain, artinya itu sudah apa? Artinya sudah bukan kebenaran, tapi kebenaran diri sendiri. Untuk itu saya mengingatkan, nah ini sudah di akhir kok. Nah, mulai tersenyum, mulai sumringah, wah habis ini mau kemana ya gitu ya. Kok cepat ya. Saya mengingatkan lagi ya, saat kita lahir baru dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa hal yang pertama yang diberikan? Roh Kudus, dan kemudian Dia akan memperbarui hati kita. Buka ayat firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dilanjutkan di Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Teman-teman, mari kita meminta hati yang baru buat Tuhan. Saya tahu teman-teman sudah mengikut Kristus sudah cukup lama. Meminta hati yang baru. Kenapa? Ya supaya kita kembali dipimpin oleh rohnya. Dan kenapa? Seperti saya gitu ya, atau teman-teman semua itu ya, mungkin semakin bertambah usia, kita mungkin penuh dengan kecemaran-kecemaran dunia. Orang makin tua, orang yang makin dewasa bertambah usianya, mereka akan punya pengertian-pengertian sendiri gitu loh. Maksudnya pengertian itu akan terbentuk gitu loh. Dan terbentuknya kalau dulu anak muda, saat terbentuk kita diberitahu, anak muda akan lebih bisa untuk mendengarkan. Kalau semakin usia bertambah, saat kita sudah punya pengertian, itu akan susah untuk digerakkan. Nah, untuk itu, seperti saya mengakui bahwa kecemaran-kecemaran dunia, prinsip-prinsip dunia, paradigma dunia, dan kalau kita nggak jaga hati kita mulai dicemari. Dan bahkan kalau sudah dicemari, akhirnya kita menjadi tidak taat. Bahkan kita mulai kong-kali-kong dengan dosa. Dan terlebih lagi kita menolak pemimpinan hati nurani. Saat hati nurani sudah mati, saat hidup kita sudah menjadi bebal, ya, hidup kita itu sudah nggak peka lagi sama kepada Tuhan. Beberapa teman, saya pun juga dalam komunitas dewasa muda, kadang beberapa orang juga ngomong, kadang ada yang berkomentar bahwa maksudnya itu kok sekarang itu agak susah dalam sebagai orang tua yang sudah berkeluarga gitu ya. Mana yang baik, mana yang benar, mana yang tepat untuk dilakukan dan mana yang tidak tepat untuk dilakukan. Saat ada case, kita harus mengambil keputusan, apakah keputusan ini yang paling benar untuk kita lakukan. Nah, simple teman-teman. Saya memang tidak tahu case yang dialami teman-teman saya juga. Tapi simple, saat kita menjaga hubungan kita dengan Allah, saat kita menjaga ketaatan kepada Tuhan, menjaga ketaatan itu bukan berbicara tentang kita harus melayani setiap hari itu segala macam. Hubungan intim sama Tuhan, doa, baca firman Tuhan. Saya bersyukur istri saya sudah mulai baca firman Tuhan setiap hari. Kita dalam satu grup dia baca, Devina Dan, wah hebat, aku aja belum. Saya juga baca, tapi saya bersyukur. Hal-hal simple seperti itu menunjukkan ketaatan. Di situ kalian secara tidak langsung, kalian tuh mengasah hati. Dan saya boleh sampaikan kepada teman-teman saya, bahwa cek hubunganmu dengan Tuhan. Jika engkau ada kekhawatiran jawab saat engkau memilih ini yang nggak benar gitu ya, apakah ini tepat? Cek dulu kehidupanmu.
Karena saya sangat 100%, 1000% yakin saat kita menjaga kita tetap dalam koridornya Tuhan, apapun yang ada, apapun keputusan yang akan kita ambil, Tuhan akan selalu sertai kita. Itu simple, that's the simple way gitu loh. Nggak ada cara lain, oh kita harus belajar gimana. No, just simple, kamu harus jaga hubungan dengan Allah. Hidup dalam koridornya Tuhan, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Begitu kan? Makanya kenapa kalau Pak Henry selalu ingatkan doa pagi. Kenapa gereja ini selalu ibadah raya, ada aktivitas-aktivitas cell group. Itu kan? Untuk apa? Untuk menjaga kita tetap, youth kan juga ada ya setiap hari Jumat ya. Setiap hari Jumat. Untuk apa? Ya untuk tetap menjaga dalam intimasi dengan Tuhan. Will be good. Kalau kalian di luar itu, kalian juga punya jam sendiri dengan Allah. Saat kalian di kamar, kalian punya doa. Nggak usah yang kompleks teman-teman. Cukup bersyukur, berterima kasih, berdoa Tuhan, thanks. Thank you loh Tuhan buat hari ini. Saya hari ini bersuka cita karena anak saya sudah bisa naik sepeda. Hal simple, ya kan? Hal simple, tapi membuat saya bersuka cita. Karena Tuhan, kalau nggak ada Tuhan itu nggak mungkin itu. Mungkin kalian lihat, itu hal sepele anak bisa bersepeda. No, bagi saya itu suatu hal yang benar-benar luar biasa gitu kan ya. Karena saya tahu dia ini susah banget belajar gitu kan. Tapi one time, saat memang Allah mengizinkan itu, memberikan itu, dan ini menjadi sukacita bagi saya gitu loh. Dan ini ucapan syukur saya bagi Allah. Ingat teman-teman, kembali lagi, saat kalian mulai meragukan, kayak kalau kalian sudah mulai gelisah, gusar, galau gitu ya, dalam hari-harimu setiap hari, dalam hari-hari ini, coba cek dulu. Jammu dengan Allah, jam ibadahmu, jam penyembahanmu, membaca firman Tuhan, cek dulu. Jika itu kau sudah lengkap dilakukan, maka engkau nggak perlu khawatir lagi. Nah justru jadi pertanyaan, kenapa kok kalian galau? Gitu kan. Saya sedikit bersaksi saat saya melakukan jam-jam rohani yang seperti tersebut, maksudnya menjaga jam-jam tersebut, kadang saya pun juga ada rasa galau itu muncul. Tapi suara yang cukup kuat dalam hati saya yakin bahwa itu Roh Kudus yang ada dalam diri saya ngatain, lu kayak nggak punya Tuhan, Ben. Itu memutarbalikkan otak saya saat saya menghadapi hal yang besar. Lu kayak nggak punya Tuhan. Kamu menyembah nama Tuhan Yesus, tapi kamu meragukan kedaulatannya. Oh, di situ saya sontak. Oh ya. Nah ini loh, hal-hal yang ini loh yang membuat kita untuk bisa tetap dalam ketenangan, tetap dalam keputusan yang benar saat kita menghadapi masalah-masalah. So, jangan sampai hidup kita tidak peka lagi kepada Tuhan, karena hati kita sudah karena hati kita sudah tercemari gitu kan ya. Sebagai pekerja, mungkin saya share sedikit, saya sebagai pekerja yang sudah mulai cinta uang, nah yang udah nggak bener ini gitu kan ya, sudah konsentrasinya berbeda. Kalau kita sudah orientasinya udah cari uang, cinta uang, kadang itu kita merasa sendiri itu bahwa hidup ini kok sulit banget gitu ya. Gaji 1 juta susah, gaji 2 juta dikasih tetap susah, gaji 3 juta tetap susah, 4 juta bla bla bla. Kok tetap susah? Padahal lihat penyertaan Allah, saat engkau gaji 1 juta, kamu masih bisa makan. Saat engkau gaji 2 juta, kamu masih bisa menikah. Saat 3 juta, kamu bisa merawat anakmu. 4 juta, kamu bisa punya 2 anak gitu kan. Nah, some things, ya ini loh yang membuat kita jangan sampai, kenapa diingatkan, jangan sampai kita mencintai uang. Jangan sampai mencintai sesuatu hal yang berlebihan. Selalu utamakan kepada Tuhan. Nggak jadi cepet ini akhirnya. Oke, pemusik bisa naik ke mimbar. Saya akhiri firman Tuhan ini dan saya mengingatkan kembali. Speaking of the truth and on science ya. Meaning no ever one knows about that. Integritas itu kebenaran dan hati nurani yang murni. Jadi mari belajar 2 hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, mari menjaga hati nurani kita untuk tetap murni. Yang kedua, mari kita hidup belajar menjadi saksi. Ingat, kita terang Tuhan. Kita anak-anak terang. Kita jadi sorotan. Kalau kalian merasa, ini hidup gue Kristen, pilihan gue, terus gue gak mau dikomplain, ya itu salah kaprah definisinya. Karena kalian terang.
Terang menerangi semua yang gelap. Saat engkau berada di tempat gelap, engkau akan dilihat orang. Dan saat engkau salah mengambil langkah, engkau akan dikomplain. Untuk itulah tetap harus menjadi kewajiban terang. Ya, hidup jadi teladan. Jangan takut, jangan takut. Saat Allah mengirimkan kita ke dunia ini, ya, ada Roh Kudus yang menyertai kita. Yang selalu menuntun kita. Ajak komunikasi itu Roh Kudus. Untuk bisa mengarahkan kita. Kembali lagi, pelihara jam-jam ibadahmu untuk engkau bisa tetap dalam perlindungan Tuhan dan dalam penyertaan Tuhan. Amin. Ayo saya berdoa bagi teman-teman di sini ya. Nanti saya akan kembalikan ke Pak Henry. Mari kita tutup mata kita dengan sikap doa yang benar. Saya akan berdoa bagi teman-teman. Selamat malam Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk hal yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur jika Engkau Allah yang memilih kami. Biar kebenaran itu ada dan hati nurani kami tetap murni Tuhan. Dan biar kami juga tetap menjadi saksi-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami adalah terang. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi berkat. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi teladan. Tanpa-Mu Tuhan, kami tak mampu. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, berikan kami hati yang baru. Berikan kami hati yang mengerti Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan. Jika kami terlalu Tuhan, mencemari hati kami dengan doktrin-doktrin dunia, dengan paradigma dunia Tuhan, sehingga kami sudah tidak kontrol hati kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, berikan kami hati yang murni Tuhan. Berikan kami hati yang baru Tuhan. Roh Kudus, kembalilah menaungi hati kami untuk tidak jauh daripada kami. Roh Kudus, ingatkan kami untuk tetap senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan Yesus Kristus. Untuk menggenapi setiap rencana-rencana Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa buat teman-teman di sini Tuhan, dalam masa-masa remajanya, dalam masa-masa pergumulannya, jika salah satu dari teman atau semuanya ini ada mengalami kuk yang hendak dipikul, Allah mengizinkan itu, saya berdoa kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai teman-teman di tempat ini, tetap senantiasa taat kepadamu Tuhan. Saya juga berdoa mereka dalam masa-masa studinya Tuhan, memberkati mereka dengan intelijen, memberkati mereka dengan IQ yang baik, sehingga mereka boleh menuntaskan apa yang menjadi kewajibannya, entah itu sekolah, membantu orang tua, dan apapun yang menjadi latar belakangnya untuk menjadi kewajiban mereka Tuhan. Saya hamba menyerahkan anak-anakmu di tempat ini, dan juga tim penata layanan youth, memberkati mereka dan mengurapi mereka dengan kuasa dari Roh-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri ibadah Youth sore hari ini, saya mau mengajak saudara untuk kita kembali menyembah Tuhan. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhi kami, penuhiku, Roh Kudus, dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasai
Jamahlah jiwaku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Sekali lagi, mari saudara, engkau menyembah Tuhan lebih lagi. Bawaku lebih dalam, masuk dalam hadirat-Mu. Yes. Lebih lagi, lebih lagi menikmati kemuliaan-Mu. Penuhiku Roh Kudus dengan kuasa urapan-Mu. Lebih lagi, lebih lagi, sampai Roh-Mu menguasaiku. Roh Kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Kudus, jamahlah hatiku, jamahlah jiwaku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku dipenuhi kuasa Roh Kudus yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Yang menuntun hidupku menjadi sempurna, penuh kemuliaan. Inilah kerinduan kami. Biarlah Roh Kudus Engkau yang membawa kami lebih dalam lagi, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu, sehingga hidup kami bukan lagi kami yang kami kerjakan, tetapi Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga setiap apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, biarlah itu boleh selaras dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati kembali hamba-Mu Bapak Beni Listiawan dalam seluruh kehidupan, bahkan dalam pekerjaan dan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Berkati bersama istri dan juga kedua anaknya Tuhan. Biarlah keluarga ini dimanapun Kau utus melayani, boleh menjadi berkat. Dan kami semua anak-anak youth yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau menjaga hati nurani kami, supaya hidup kami boleh memiliki integritas. Dan kami boleh Tuhan menjadi saksi Kristus sampai Tuhan datang kedua kali, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau Roh Kudus tiba saatnya, kami semua yang mengikuti ibadah
baik yang ada di gereja, juga yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Kami rindu sore hari ini, kami angkat kedua tangan kami, untuk kami boleh menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan, perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.